Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Yehezkiel Wijaya di kesempatan pagi hari yang indah ini. Perenungan kita pagi hari ini diambil di dalam kitab Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Perhatikan kata masing-masing menurut kesanggupannya. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang ada di dalam hidupmu hari ini adalah semua kepercayaan yang daripada Tuhan. Baik itu yang banyak atau mungkin itu yang sedikit. Semuanya adalah kepercayaan yang daripada Tuhan. Mungkin engkau berkata dalam hatimu, tapi aku kan pingin mendapat kepercayaan yang dari Tuhan itu lebih lagi. Mungkin engkau berpikir tentang berkat, tentang usaha, tentang pekerjaan, atau mungkin tentang hal-hal yang lain. Aku pingin mendapat kepercayaan Tuhan yang lebih, atau mungkin di dalam hal pelayanan dan lain sebagainya. Tentu kita sebagai manusia rindu ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik di dalam hidup ini. Kepercayaan yang terbaik yang daripada Tuhan. Tapi perhatikanlah kata di sini bahwa masing-masing menurut kesanggupannya. Tuhan tahu setiap kapasitas dalam kehidupan saya, kehidupan Bapak Ibu Saudara, bahkan atas hamba-hambanya yang ada. Nanti kita melihat bagaimana kepercayaan itu Tuhan melihat melalui setiap ujian yang ada. Dan terbukti ada orang-orang yang gagal ketika diberi kepercayaan dan tanggung jawab. Tapi ada juga yang berhasil. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata kunci paling penting dari sini adalah bagaimana kita melihat, meresponi setiap kepercayaan yang Tuhan beri, bahkan mungkin sekalipun kepercayaan Tuhan yang sekarang Tuhan beri masih kecil. Mungkin usahamu masih kecil, pelayananmu masih kecil, pekerjaanmu masih kecil, atau mungkin hasil berkat-berkat yang kau dapat masih pas saja lah, cukup saja, belum bisa engkau menabung dan lain sebagainya. Tapi perhatikanlah, kerjakanlah segala sesuatunya dengan kesungguhan hati, sembari kita terus menata hati, menata hidup, menata segala sesuatu yang ada atas hidup kita, baik kemampuan, intelektual, pengetahuan, dan segala sesuatunya, dan kita terus berbenah diri, semakin memperbesar kapasitas. Dan setiap Tuhan mempercayakan tanggung jawab. Tuhan bisa memberi tanggung jawab melalui siapa? Melalui bos kita. Tuhan bisa memberi tanggung jawab melalui siapa? Orang-orang di sekeliling kita, orang-orang di sekitar kita. Setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan melalui orang yang di sekitar kita, kerjakanlah dengan kesungguhan hati seperti untuk Tuhan. Mungkin perkara itu masih kecil, kerjakanlah dengan kesungguhan hati. Jangan melihat, kecil, akhirnya engkau menjadi bermalas-malasan. Perhatikan baik-baik, ketika Sang Tuhan sudah memberi kepercayaan itu, segera yang 5 dikatakan. Ngapain yang dilakukan oleh yang 5? Yang kelima langsung yang mendapat 5 talenta langsung mengembangkannya. Mungkin ia membuka usaha, membuka pekerjaan, atau membuka hal-hal yang lain. Bagaimana ia berpikir keras supaya yang 5 talenta ini bisa mendapatkan hasil, bisa menghasilkan buah, bisa mendapatkan untung. Begitu juga dengan yang 2 talenta, ia juga berpikir keras bagaimana yang 2 talenta ini juga mendapatkan untung, mendapatkan hasil. Tetapi perhatikanlah yang mendapat 1 talenta, karena ia berpikir, ini cuma 1, untuk apa? Sehingga akhirnya dia menyembunyikannya. Karena berpikir bahwa tuannya nanti ketika datang akan memintanya dan merebutnya, dia tahu bahwa tuannya seperti itu, dan dia tidak mengembangkan yang 1 yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Apa yang terjadi dengan yang 1 talenta? Dikatakan di yang 1 talenta di ayat yang ke-26, maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas." Kadang kemalasan menghambat kita untuk kita bisa meraih berkat-berkat Tuhan.
Padahal Tuhan selalu memberikan kesempatan, kepercayaan, berkatnya dalam hidup kita. Tapi mungkin bentuk dan rupanya masih kecil. Tapi dalam bentuk yang kecil-kecil itu, kadang Tuhan izinkan pakai untuk memperbesar kapasitas, kemampuan dalam diri kita untuk kita dipersiapkan menerima tanggung jawab yang besar. Ya, dimulai dari yang kecil. Tapi dari yang kecil-kecil itu, Tuhan mempersiapkan hati kita, pikiran kita, kemampuan kita untuk kita menanggung perkara yang lebih besar. Baik itu di dalam pelayanan, baik itu di dalam pekerjaan, baik itu dalam studi, baik itu di dalam usaha, bisnis, dan lain sebagainya. Semuanya Tuhan izinkan melewati sebuah proses. Tidak langsung menjadi berhasil menerima tanggung jawab yang besar, tidak. Tetapi pelan, tapi pasti. Apa yang diperoleh akhirnya kepada dua hamba yang menjalankan setiap talenta yang diberikan kepada mereka. Yang 5 talenta mendapat pujian dari Tuhan dan mendapat kebahagiaan bersama dengan tuannya, menikmati segala berkat-berkat tuannya. Begitu juga yang 2 talenta, ia juga menikmati berkat-berkat yang disediakan oleh tuannya. Tetapi yang 1 talenta, ia mendapat hukuman dari tuannya. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, karena yang 10 talenta, yang 5 talenta mengembangkan 5 lagi menjadi 10 talenta, akhirnya yang 1 milik si pemalas diambil, diberikan kepada yang mengerjakan dan mengembangkan talenta itu. Makanya tidak salah ketika kita melihat orang itu berhasilnya luar biasa sekali ya. Kok kenapa dia kok pelayanannya seperti ini, usahanya seperti ini. Bisa jadi dia terus mengembangkan diri dan talentanya bersama dengan Tuhan. Begitu juga atas hidup kita. Apapun yang sedang engkau pegang saat ini, apapun yang sedang kau kerjakan saat ini, apapun yang sedang kau usahakan saat ini, mungkin masih kecil hari ini, tapi kerjakanlah dengan penuh tanggung jawab seperti untuk Tuhan. Maka nanti kau akan melihat bagaimana Sang Tuhan memperhatikan hidupmu, dan engkau jikalau kapasitasmu sudah siap untuk menerima tanggung jawab yang besar, pasti Tuhan akan percayakan tanggung jawab yang besar itu atas kehidupan kita semua, atas kehidupanmu yang terus bebenah diri. Sebab itu jangan pernah malas untuk terus mempersiapkan kapasitasmu, jangan pernah malas untuk terus belajar, jangan pernah malas untuk terus mengembangkan setiap kemampuan-kemampuan yang Tuhan berikan. Engkau yang bermain musik, kembangkan permainan musikmu. Engkau yang memimpin pujian, kembangkan pujianmu. Engkau yang membangun usaha, kembangkan kemampuanmu, bagaimana menganalisa dan lain sebagainya. Engkau yang studi, kembangkan terus kemampuanmu dengan belajar lebih sungguh lagi. Engkau yang melayani Tuhan, kembangkan itu juga lebih lagi. Engkau apapun bidangmu, apapun mungkin engkau pengajar, guru dan lain sebagainya, tetap terus kembangkan, jangan berhenti untuk terus belajar dan mengembangkan setiap kapasitas yang ada dalam hidupmu. Dan lihatlah bagaimana nanti tangan Tuhan akan terus berkarya dan memberi tanggung jawab demi tanggung jawab yang lebih besar lagi. Dan tentunya setiap tanggung jawab yang Tuhan beri atas kehidupan kita semakin besar, biarlah nama Tuhan saja yang semakin dipuji, yang semakin dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Kita bersama-sama berdoa untuk firman yang boleh kita renungkan pagi hari ini. Kerjakan hari ini dengan penuh semangat, dengan penuh gairah bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan bersama di kesempatan pagi hari ini. Kami terus belajar bagaimana kami harus terus berbenah diri, menyiapkan hidup kami supaya kami tidak malas, supaya kami terus berbenah diri, menata hidup kami, menata pikiran kami, menata setiap kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri kami untuk kami terus kembangkan, sehingga akhirnya ada waktunya tanggung jawab yang besar yang daripada Tuhan, yang Tuhan percayakan boleh kami kerjakan
bersama dengan Tuhan. Semakin besar, semakin bertambah kepercayaan dan tanggung jawab yang daripada Engkau. Begitu kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Apapun yang Tuhan percayakan pada hidup kami hari ini, kami boleh mengerjakannya dengan kesungguhan hati. Hanya berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Selamat menjalani hari yang baru, sukacita yang baru bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.